Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Mahmud Rudini MSI selaku dosen pengampu fisiologi hewan dan teman-temanku yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Sagittania Marfu'ah, saya sendiri, Siti Nur Fatimah dan Siti Ma'rifah. Di sini kami akan mempresentasikan materi kami mengenai sistem panca indera pada hewan. Adapun hal-hal yang akan dibahas dalam presentasi kali ini, yang pertama ialah definisi dari sistem panca indera pada hewan, kemudian fungsi, apa sih fungsi dari sistem panca indera pada hewan, yang ketiga apa saja sistem panca indera pada hewan, dan yang terakhir ialah hubungan antara sistem panca indera pada hewan dan sistem saraf. Baiklah, materi pertama akan disampaikan oleh Siti Nur Fatimah, materi kedua akan disampaikan oleh Siti Ma'rifah, dan yang terakhir materi terakhir akan disampaikan oleh Siti Marfu'ah. Kepada Siti Nur Fatimah dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Fatimah dengan NPM 1911060435. Di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian pertama, di mana ada definisi panca indera, kemudian fungsi sistem panca indera dan panca indera pada hewan. Nah, pertama definisi panca indera. Nah, tentunya kita tahu, kita kan sudah menjadi mahasiswa, kita tahu apa itu panca indera, apa itu penginderaan ya teman-teman. Panca indera atau disebut dengan sensation atau perception itu merupakan salah satu sarana manusia dan hewan untuk dapat mengetahui adanya warna, adanya rasa manis, rasa pahit, asam, gurih, kemudian keras, lembut, dingin, panas, kemudian dan lain sebagainya itu dapat kita rasakan dengan panca indera. Nah, kita semua wajib bersyukur dengan nikmat yang diberi oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Kemudian panca itu kan artinya 5. Nah, yang sering dikenal itu adalah panca indera dari penglihatan, pendengaran, pembau, peraba, kemudian penciuman. Nah, selain itu sistem panca indera ini tidak luput dari sistem saraf. Nah, selanjutnya masuk ke fungsi sistem panca indera. Pertama, definisi dari sistem indera. Sistem indera itu merupakan bagian dari sistem saraf yang berfungsi untuk proses informasi indera. Nah, di dalam sistem indera ini terdapat reseptor indera, jalur saraf, dan bagian dari otak ikut serta dalam tanggapan indera. Nah, jadi dalam sistem panca indera itu mencakup, yang pertama ada sistem saraf, kedua ada reseptor indera, dan yang ketiga ada otak ya, bagian dari otak. Itu semua cakupan dari tanggapan indera. Kemudian fungsi dari sistem panca indera itu, sistemnya itu untuk memproses informasi indera. Selanjutnya sistem indera pada hewan. Nah, di sini yang pertama ada pada pisces, di mana yang pertama ada indera penglihatan pada pisces. Nah, indera penglihatan pada pisces atau ikan ini berupa mata yang dilapisi dengan lapisan tipis yang tembus cahaya. Kornea mata ikan itu berbentuk datar dan lensanya itu berbentuk bulat. Atau akomodasi lensa mata itu tidak dilakukan dengan memipihkan dan mencembungkan mata, tetapi dengan mengubah kedudukan lensa. Nah, mata ikan itu dilindungi oleh selaput yang tembus cahaya dan tidak dilengkapi dengan kelopak. Selanjutnya indera pendengaran pada ikan ya. Indera pendengaran pada ikan itu berupa telinga bagian dalam yang berfungsi menangkap getaran suara melalui tulang kepala. Nah, organ ini berfungsi sebagai alat keseimbangan. Telinga ikan itu terletak di bagian dalam, nah tertutup kulit luar kepalanya. Kedua telinga itu terletak pada kedua sisi bagian. Selanjutnya indera pembau.
indera pembau pada ikan itu digunakan untuk mencari makanan mereka. Mereka menggunakan inderanya yang dimana terletak di dekat mulut dan berisi ujung saraf yang sensitif terhadap zat kimia di air. Di sini ada bagian-bagian dari indera pembau dari ikan. Selanjutnya gurat sisik. Gurat sisik pada ikan itu berfungsi untuk mengetahui perubahan tekanan air, sehingga ikan itu dapat mengetahui kedudukannya dalam air. Nah, gurat sisik ini terletak di bagian belakang kepala hingga ke ekornya. Di sini ada batas-batas dari gurat sisik ya teman-teman. Nah, selanjutnya masuk ke hewan amfibi. Amfibi ini mengandalkan alat indera untuk mencari makanan, menghindari predator, dan mencari pasangan. Nah, yang pertama ada indera penglihatan. Katak itu memiliki mata yang menonjol di setiap sisi kepalanya. Mata pada amfibi ini digunakan untuk mencari mangsa dan mengawasi adanya bahaya di setiap sudut. Mata katak ini berbentuk bulat dengan lensanya yang tebal. Nah, terdiri dari selaput yang bergerak dari bawah ke samping atau membatasi jarak penglihatan, sehingga mata katak itu tidak dapat berakomodasi. Katak memiliki selaput tidur pada kelopak matanya yang disebut dengan membran nictitans atau selaput tidur. Nah, fungsinya ini untuk apa? Untuk menjaga kelembapan mata katak saat di darat dan melindungi diri dari gesekan air di dalam air. Nah, hewan sesilian yang hidup di bawah tanah adalah salah satu amfibi yang buta. Ini contohnya teman-teman, sesilian. Itu sebenarnya memiliki mata, tetapi matanya itu tertutup oleh kulit, terkadang oleh tulang. Untuk mendapatkan informasi dari lingkungannya, sesilian ini menggunakan 2 buah tentakel kecil yang masing-masing ada di setiap sisi kepala. Tentakelnya ini akan digunakan untuk mendeteksi perubahan kimiawi di lingkungannya. Begitu. Nah, kemudian masuk ke indera pendengaran dan suara pada amfibi. Amfibi tidak memiliki telinga eksternal, namun memiliki telinga internal yang berkembang baik. Katak itu umumnya memiliki rongga telinga di dalam untuk mentransfer suara dan gendang telinga atau timpanum. Telinga dalam. Nah, salamander, sesilian, dan beberapa jenis katak itu tidak memiliki gendang telinga. Kenapa? Mereka ini tidak bisa mendengar suara dengan frekuensi yang tinggi. Namun mereka ini mampu untuk mendeteksi getaran yang merambat dari tanah atau di dalam air. Dengan menggunakan kotak suara atau laring serta kantung suara yang besar dan meluas yang menempel di tenggorokannya, katak ini menghasilkan berbagai suara. Suara digunakan untuk menarik perhatian, kemudian untuk menandakan daerah kekuasaannya. Namun pada salamander dan sesilian itu tidak memiliki kotak suara yang nyata. Namun jika salamander itu terancam, dia dapat memproduksi suara seperti mendengking. Nah, selanjutnya ada indera penciuman dan perasa pada amfibi. Amfibi itu menggunakan Jacobson's organ. Nah, di sini ada gambarnya teman-teman, Jacobson's organ. Ini terletak di bagian atas rongga mulutnya. Organ ini digunakan untuk mendeteksi perubahan kimiawi di dalam mulut. Lidah katak itu tidak merasakan rasa manis, tidak merasakan rasa asam, asin, pahit, dan lain sebagainya. Seperti yang bisa kita rasakan, itu mereka tidak merasakan. Namun lidah katak itu cukup bisa membedakan mana yang makanan layak untuk dimakan dan mana makanan yang tidak layak untuk dimakan. Selain itu, lidah katak juga dapat menjalur panjang. Ini digunakan untuk menangkap mangsanya. Selanjutnya masuk ke indera peraba pada amfibi. Kulit amfibi itu selalu tidak berambut dan bersisik jarang.
Kulit pada amfibi digunakan untuk menyesuaikan suhu tubuhnya dan juga berperan dalam mekanisme kamuflase, yaitu menghindar dari musuh. Kemudian, kebanyakan amfibi itu memiliki kemampuan untuk merubah warna kulitnya dengan cara mengkonsentrasikan atau mengudarkan berbagai warna pigmen dan kromatofornya begitu, dan keadaan ini akan membantu amfibi untuk menyesuaikan suhu tubuhnya karena kulit yang terang memantulkan lebih banyak panas daripada warna kulit yang gelap. Demikianlah saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Siti Marifa, NPM 1911000214. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yaitu mengenai sistem panca indera pada reptil. Kalau membahas tentang reptil ini merupakan hewan yang merayap atau melata. Kemudian reptil ini merupakan sekelompok yang berdarah dingin, atau reptil ini merupakan yang memiliki sisik untuk menyelimuti tubuhnya. Nah, reptil ini juga memiliki beberapa alat panca indera. Yang pertama ada indera penglihatan. Nah, indera penglihatan pada reptil ini berupa mata. Mata pada reptil ini terletak di bagian depan kepala, yaitu untuk mendapatkan penglihatan binokular, sehingga mata pada reptil ini memiliki mata yang tajam. Nah, di situ ada gambar di mana menunjukkan bola mata penglihatan dari bagian mata tajam pada ular atau pada reptil. Nah, yang kedua ada indera pencium dan perasa. Reptil merasakan dan mencium bau. Jadi pada reptil ini dia juga dapat merasakan adanya penciuman yang bau, yaitu menggunakan organ yang bernama japskon dan terletak di bagian langit-langit mulutnya. Nah, japskon ini berbentuk seperti rongga kecil yang berfungsi untuk mengenali perubahan kimiawi yang ada di sekitar mulutnya. Kemudian ada indera peraba. Indera peraba pada reptil ini berupa sisik pada perut ular yang biasa digunakan untuk menangkap getaran manusia atau hewan lainnya. Nah, sehingga ular ini dapat mudah mendeteksi keberadaan makhluk hidup lain yang ada di dekatnya. Selanjutnya ada indera pendengar. Nah, ular ini tidak memiliki daun telinga dan gendang telinga, sehingga dia tidak begitu memiliki keistimewaan pada indera pendengarannya. Nah, kecuali pada reptil yang berjenis pemakan bangkai, dia memiliki keistimewaan pada indera penciumannya. Selanjutnya ada sistem panca indera dari Aves. Aves ini merupakan hewan yang memiliki bulu dan sayap, contohnya seperti burung. Nah, Aves ini juga memiliki beberapa alat panca indera. Yang pertama ada indera penglihatan. Indera penglihatan pada Aves ini berupa mata. Nah, mata burung ini dilindungi oleh 3 kelopak mata. Yang pertama, kelopak mata atas, yang kedua, kelopak mata bawah, dan yang terakhir, kelopak mata yang biasa disebut dengan nystating membran. Nah, kelopak mata yang bawah ini berfungsi untuk menutup saat burung sedang tidur. Nah, kelopak mata yang terakhir yaitu nystating membran, dia biasanya bergerak menyatu dari arah samping ke kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Selanjutnya ada indera pendengaran. Nah, indera pendengaran pada Aves ini berupa telinga yang bersifat internal. Nah, telinga burung dibagi ke dalam 3 bagian, yaitu bagian luar, bagian tengah, dan bagian dalam. Kemudian pada sebagian burung, bulu-bulu ini khusus untuk menutupi bukaan telinga untuk minimalisir adanya guncangan. Kemudian indera pengecap. Nah, indera pengecap ini berupa lidah. Tunas pengecap terletak pada bagian belakang lidah dan dinding faring. Nah, jumlah dari tunas pengecap pada burung lebih sedikit dibandingkan pada mamalia. Nah, burung ini juga dapat merasakan adanya manis, asam, pahit,
asin, dan lain-lainnya. Yang terakhir ada indera peraba. Indera peraba pada aves ini berupa kulit. Kulit burung memiliki saraf sensorik seperti pada mamalia yang dapat mendeteksi adanya suhu panas, dingin, tekanan, dan sakit. Nah, saraf sensorik ini seperti juga ditemukan pada bulu yang digunakan untuk terbang dan memiliki peranan yaitu sangat penting dalam penerbangan. Mamalia, apa sih mamalia? Mamalia ini termasuk hewan yang memiliki ciri khusus yaitu memiliki kelenjar susu. Nah, tubuh hewan pada mamalia ini juga mempunyai berbagai organ indera. Masing-masing organ indera dikhususkan untuk mendeteksi adanya rangsangan tertentu. Yang pertama ada indera penglihatan. Indera penglihatan ini berupa mata. Mata ini berfungsi untuk mendeteksi adanya rangsangan cahaya yang masuk ke dalam mata. Nah, ketika cahaya masuk, rangsangan ini dialihkan ke pusat penglihatan melalui serabut-serabut nervus opticus untuk ditafsirkan. Nah, yang A itu ada struktur mata. Struktur mata yang pertama itu ada kornea. Kornea ini merupakan bagian mata yang ada pada lapisan luar. Nah, fungsinya untuk melindungi mata dari benda-benda asing. Nah, kemudian ada iris. Iris ini berfungsi untuk mengatur ukuran pupil atau mengidentifikasi warna pada mata. Kemudian ada pupil. Pupil ini berupa lubang kecil bagian mata yang berfungsi untuk mengatur jumlah cahaya yang memasuki bola mata. Kemudian ada retina. Retina ini merupakan bagian mata dalam bentuk sel tipis yang terdapat di belakang bola mata. Nah, fungsi retina ini yaitu untuk menangkap gambar yang dihasilkan oleh lensa mata dan mengubahnya menjadi sinyal syaraf. Kemudian ada lensa mata. Lensa ini merupakan salah satu bagian dari mata yang paling dikenal ya teman-teman. Dan tentunya memiliki fungsi yaitu untuk membentuk gambar. Kemudian ada koroid. Koroid ini merupakan bagian dari mata dalam bentuk dinding mata. Nah, fungsinya ini untuk memasuki oksigen dan nutrisi ke bagian mata lainnya, terutama pada bagian retina. Kemudian ada aqueous humor. Aqueous humor ini terletak di bagian dalam matanya. Nah, merupakan bagian cairan yang menyerupai plasma berlendir transparan yang memiliki konsentrasi protein yang rendah. Fungsinya ini untuk struktur pendukung lensa. Kemudian yang B, reseptor mata. Reseptor mata ini memiliki dua, yaitu sel batang dan sel kerucut. Di mana reseptor mata ini merupakan reseptor penglihatan mata, yaitu sel-sel yang tersusun rapat di bawah permukaan retina. Yang pertama sel batang. Sel batang ini berfungsi untuk penglihatan dalam cahaya. Agar cahaya dapat diserap dengan baik pada sel mata, maka dibutuhkannya rodopsin. Nah, rodopsin ini cara pembentukannya diperlukannya mengkonsumsi vitamin A yang banyak. Jadi apabila kalian mengkonsumsi vitamin A-nya sedikit, maka yang terjadi kalian akan kekurangan penglihatan dalam gelap atau yang biasa disebut dengan buta senja. Nah, yang kedua itu ada sel kerucut. Sel kerucut ini merupakan penglihatan pada siang hari dan dapat membedakan warna. Jadi kalau yang sel batang tadi dia tidak bisa membedakan warna, tapi yang pada sel kerucut ini dia dapat membedakan warna. Nah, satu sel kerucut hanya menyerap satu macam warna. Pada mata terdapat 3 sel kerucut yang masing-masing menyerap warna merah, hijau, dan biru. Kemudian yang C, otot-otot pada mata. Nah, otot-otot pada mata ini merupakan bagian mata yang memiliki 6 otot penggerak mata, 4 diantaranya lurus sementara 2 agak serong. Nah, kemudian otot mata ini mendukung lensa mata dan terlihat seperti kristal, sehingga pada aksi otot-otot ini memungkinkan bola mata dapat berputar ke segala arah. Selanjutnya, indera pendengaran. Indera pendengaran ini berupa telinga. Nah, telinga terdiri atas 3 bagian, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan rongga telinga dalam.
Yang pertama, telinga luar, yaitu terdiri atas daun telinga yang merupakan tulang rawan elastis. Nah, daun telinga ini berfungsi untuk menerima dan mengumpulkan suara yang masuk. Nah, kemudian terdapat rambut-rambut halus yang berfungsi untuk menghalangi adanya benda-benda asing yang masuk ke dalam telinga tersebut. Kemudian ada kelenjar lilin yang berfungsi untuk menjaga agar permukaan saluran luar dan gendang telinga tidak kering. Yang kedua, telinga tengah. Telinga tengah ini disebut juga dengan rongga timpani yang merupakan bilik kecil yang mengandung udara. Nah, rongga ini terletak di sebelah dalam membran timpani atau yang disebut dengan gendang telinga. Nah, di sebelah depan telinga tengah terdapat saluran eustachius yang menghubungkan rongga dengan faring. Nah, kemudian saluran ini berfungsi untuk menjaga keseimbangan tekanan udara antara udara luar dengan udara dalam di telinga tengah. Kemudian yang ketiga, itu ada rongga telinga dalam yang terdiri atas berbagai rongga yang menyerupai saluran-saluran dalam tulang temporalis. Rongga-rongga ini biasa disebut dengan labirin tulang dan dilapisi membran yang membentuk labirin membranosa. Kemudian, labirin tulang ini terdiri atas 3 bagian, yaitu vestibula, saluran setengah lingkaran yang bersambung dengan vestibula, dan koklea. Nah, koklea ini merupakan sebuah tabung berbentuk spiral yang membilit dirinya seperti rumah siput. Kemudian indra peraba. Indra peraba ini biasa disebut dengan panggoreseptor atau mekanoreseptor dan terdapat di kulit. Nah, di indra peraba ini kulit memiliki 2 macam, yaitu ada yang di luar tubuh dan ada yang di dalam tubuh. Nah, yang di luar tubuh ini biasa disebut dengan eksteroseptor, yang di dalam tubuh biasa disebut dengan intereseptor. Dan biasanya yang di dalam tubuh ini kita dapat merasakan kayak haus, lapar, dan lain sebagainya, itu terdapat di dalam tubuh kita. Kemudian pada mamalia juga dapat bertahan hidup di daerah dingin. Mengapa? Karena mamalia ini memiliki rambut-rambut yang panjang dan lebat serta memiliki lapisan lemak. Nah, selain itu pada hewan mamalia ini dia juga dapat bertahan hidup dari panasnya padang pasir. Nah, mereka bertahan hidupnya dengan cara adaptasi mereka. Salah satunya yaitu memiliki kelenjar keringat yang menghasilkan respirasi untuk mendinginkan tubuhnya. Kemudian kulit mempunyai banyak fungsi. Yang pertama sebagai indera peraba, kemudian untuk membantu mengatur suhu, kemudian mengendalikan hilangnya air dan dari tubuh. Selanjutnya, pada kulit terdapat epidermis. Nah, epidermis ini tersusun atas epitelium berlapis dan terdiri atas 2 lapis, yaitu lapisan tanduk dan zona germinalis. Lapisan tanduk atau lapisan epidermal terletak paling luar dan tersusun atas 3 lapis sel yang membentuk epidermis, yaitu stratum corneum, stratum lucidum, dan stratum granulosum. Kemudian zona germinalis yaitu terletak di bawah lapisan tanduk yang terdiri atas sel berduri dan sel basal. Nah, sel berduri ini merupakan sel dengan fibril halus yang menyambung sel satu dengan yang lain, sedangkan sel basal dia terus-menerus memproduksi sel epidermis yang baru. Kemudian di indera peraba ini juga terdapat yang namanya dermis. Nah, lapisan dermis ini tersusun atas jaringan fibrus dan jaringan ikat yang elastis. Pada permukaan dermis tersusun papila-papila kapiler yang berisi pembuluh darah. Nah, kemudian ujung akhir syaraf sensoris terletak di dalam dermis. Kelenjar keringat yang berbentuk tabung berbelit-belit terletak di sebelah dalam dermis. Salurannya melalui dermis dan epidermis, kemudian bermuara ke pori-pori kulit. Nah,
Selanjutnya pada kulit bagian dermis dia terdapat indera yang digunakan untuk menerima beberapa rangsangan. Yang pertama, pada ujung syaraf bebas dia menerima rangsangan yang bersifat nyeri atau sakit. Kemudian pada corpuscle mesener dia menerima rangsangan yang berupa sentuhan. Yang ketiga ada corpuscle pacini, yaitu dia menerima rangsangan yang berupa tekanan. Kemudian ada corpuscle ruffini, yaitu dia menerima rangsangan panas. Dan yang terakhir ada corpuscle krause, yaitu menerima rangsangan yang berupa dingin. Kemudian ada indera perasa dan penciuman. Nah, indera perasa ini berupa lidah. Nah, lidah ini berfungsi untuk menangkap rangsangan senyawa kimia yang larut di dalam air. Nah, lidah ini juga berfungsi untuk merasakan rasa makanan apa yang kita makan. Nah, permukaan lidah ini bersifat kasar karena terdapat tonjolan yang disebut dengan papila. Nah, papila ini berfungsi untuk mengecap. Makanya kenapa kalau misalnya kita makan makanan itu punya rasa yang berbeda-beda, seperti asin, manis, pahit, dan lain-lainnya. Nah, kemudian ada juga indera penguap atau yang biasa disebut dengan hidung. Nah, indera penciuman ini berfungsi untuk menangkap zat-zat kimia yang menguap. Nah, keduanya ini termasuk ke dalam kemoreseptor. Nah, pembau dan pengecap keduanya memberi kontribusi dan merasakan makanan apa yang kita makan. Yang selanjutnya yaitu hubungan antara sistem saraf dengan sistem panca indera. Nah, ternyata sistem indera ini memiliki hubungan dengan sistem saraf yang dimana nantinya organ indera itu akan mengirimkan rangsangan ke dalam sistem saraf, dan di sana sistem saraf akan mendeteksi apa sih yang ada terjadi dalam tubuh kita. Apakah kita akan merasa sakit, apakah kita akan bisa mencium bau, apakah kita bisa melihat gejala bercahaya. Nah, banyak kemungkinan yang akan terjadi. Nah, semua penyebab yang terjadi dalam tubuh kita itu dikenal dengan rangsangan ataupun stimulus. Nah, rangsangan ini dibagi menjadi dua loh, yaitu ada rangsangan dari dalam dan ada rangsangan dari luar. Nah, rangsangan dari dalam itu contohnya berupa lelah, haus, nyeri, kenyang, dan lain sebagainya. Sedangkan rangsangan yang berupa dari luar, yaitu dia ada berupa bau, asin, manis, berupa cahaya, terus ada berupa tekanan, gaya berat, dan lain sebagainya. Nah, umumnya rangsangan ini yang akan diterima oleh tubuh kita, nah dia tuh akan diterima oleh penerima khusus yang disebut juga dengan reseptor. Nah, reseptor ini terbagi menjadi dua juga, yaitu ada reseptor dari dalam yang dikenal dengan interoseptor, dan ada reseptor dari luar yang dikenal dengan eksteroseptor. Nah, yang pertama yaitu reseptor dari luar yang dimana disebut juga dengan eksteroseptor, yaitu adalah organ tubuh yang mampu menerima rangsangan dari luar, misalnya mata, telinga, hidung, dan lain sebagainya. Sedangkan yang dari dalam atau yang disebut juga dengan interoreseptor, nah dia itu adalah organ tubuh yang mampu menerima rangsangan dari dalam tubuhnya sendiri, misalnya rasa lapar, haus, dan lain sebagainya. Nah, di dalam reseptor-reseptor ini kita kenal banget nih yang namanya kinestis. Apa sih kinestis? Nah, kinestis ini ialah reseptor yang terpenting dalam sistem indera. Nah, kinestis ini adalah indera yang terdapat pada otot, tulang, dan sendi. Nah, berikut macam-macam dari kinestis. Yang pertama adalah indera peraba atau yang disebut juga dengan mekanoreseptor. Nah, bagaimana sistematisnya? Nah, begini sistematis dari indera peraba. Yang pertama adanya tekanan. Nah, terdapat tekanan, kemudian dia terjadinya corpuscle pacini tubuh berubah bentuk, dan kemudian terjadi depolarisasi yang mana Na+ masuk dan H+-nya keluar.
Lalu terbentuklah potensial aksi yang dihantarkan dalam bentuk impuls oleh saraf sensorik ke otak. Lalu di sana diimpulslah, diolah. Ini rasa apa sih gitu? Kok sakit gitu misalnya. Nah, kemudian lah nanti kan timbul sensasi tekanan di kulit. Nah, yang selanjutnya, slide selanjutnya. Ada indera pengecap dan pembau atau yang disebut juga dengan kemoreseptor. Nah, yang pertama yaitu adalah indera pengecap. Bagaimana sih mekanisme dari indera pengecap? Nah, yang pertama yaitu makanan. Nah, makanan itu akan berlarut. Nah, larutan yang jadi zat berasa. Nah, di sana akan diolah dalam papila lidah, yang dimana dia itu akan mengandung reseptor yang melarutkan rasa-rasa tersebut, kemudian masuk ke saraf gustatory, yang dimana saraf ini akan melarutkan molekul dan akan meneruskan ke dalam modula oblongata. Nah, dalam modula oblongata itu rasa tersebut diterima, kemudian distorkanlah ke talamus. Nah, talamus ini nantinya dia tuh yang akan memencarkan ketika ini bagian rasa. Nah, maka dia akan diteruskan pada pusat rasa pada korteks cerebrum. Nah, di sana kita bisa merasakan, oh ini tuh rasa asin, oh ini tuh rasa manis, oh ini tuh rasa pahit, begitu dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu adalah mekanisme indera penciuman. Bagaimana sih mekanismenya? Nah, yang pertama, rangsangan atau bau-bau itu masuk dalam hidung. Nah, di sana di dalam lubang hidung tersebut itu ada epithelium olfactory, yang dimana dia itu mengandung reseptor yang bisa mendeteksi aroma. Ketika sudah deteksi aromanya, dia akan diteruskan ke dalam mukosa olfactory. Nah, dalam mukosa olfactory inilah dilarutkan molekul bau agar bisa ditanggapi oleh saraf olfactory. Ketika sudah ditanggapi, nanti kan dia akan dikirimkan di dalam saraf olfactory. Nah, di sana saraf olfactory itu akan menerima dan mengirimkan informasi berupa impuls. Nah, kemudian impuls ini akan disalurkan ke talamus. Nah, di talamus itu juga itu pencar, kayak ibaratnya talamus itu kayak terminal kayak gitu, dipencar-pencar. Nah, kemudian dia masuk ke dalam hipotalamus, dan kemudian hipotalamus itu akan memproduksi hormon, kemudian akan diteruskan kepada otak daerah olfaktori. Nah, disitulah tujuan terakhir dari rangsangan bau. Nah, di situ nanti kita bisa mendeteksi, oh ini bau apa sih, bisa ini bau kecut, bau asam, ataupun lain sebagainya. Yang selanjutnya, set selanjutnya ada indera pendengaran atau disebut juga dengan fonoreseptor. Nah, bagaimana mekanisme dari indera pendengaran? Nah, yang pertama yaitu penghantar udara, yaitu akan masuk dalam telinga. Nah, ketika masuk ke dalam telinga, nanti getaran suara tersebut menggetarkan membran timpani ini. Kemudian oleh tulang pendengaran ini akan diteruskan ke vena ovale atau tingkap ovale. Nah, di sana akan menggetarkan cairan limfa pada koklea. Kemudian akan dikirimlah sel-sel serabut dari organ kortil terangsang. Nah, dia di sana akan menghasilkan impuls, yang dimana dia akan diteruskan oleh saraf auditorius ke pusat pendengaran di otak penghantar tulang. Nah, getaran yang terjadi pada tulang-tulang tubuh kita itu akan menyebabkan getaran cairan limfa pada koklea, dan di sana kita akan mendengar suara-suara yang ada. Yang selanjutnya, yang terakhir yaitu adalah mekanisme indera penglihat. Di slide selanjutnya, bagaimana sih mekanismenya? Yang selanjutnya yaitu indera penglihatan atau yang sering disebut juga dengan fotoreseptor. Nah, fotoreseptor ini atau sel fotoreseptor ini berfungsi untuk menerima dan mengubah rangsangan cahaya menjadi impuls yang selanjutnya oleh otak akan diubah menjadi sensasi penglihatan. Nah, bagaimana sih mekanisme dari indera penglihatan ini? Nah, gambar di bawah ini adalah menjelaskan mengenai urutan mekanisme
rangsangan masuk dari mata dan akan diteruskan ke dalam otak. Nah, yang pertama yaitu rangsangan cahaya itu akan masuk. Nah, kemudian gelombang cahaya itu akan dibelokkan ke kornea dan lensa. Nah, nanti di sana akan diterima pupil, lensa vitreous marmor. Selanjutnya akan masuk ke dalam retina, dan di retina akan diolah, rangsangan tersebut diolah, dipecah molekulnya, kemudian disalurkan ke dalam saraf optik. Nah, di sana nanti di saraf optik tugasnya itu menerima rangsangan dan meneruskan ke dalam lobus oksipital untuk diinterpretasikan. Nah, di dalam bagian ini, bagian lobus optikal kanan ini nantinya akan menerima rangsangan dari mata kiri dan sebaliknya begitu. Maka jadilah sensasi penglihatan. Nah, sekian materi dari kami. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.